tujuan saya ke sini adalah untuk menjelaskan sesuai dengan kontak yang kemarin. Saya mengundang seluruh keluarga dari pasien untuk memaparkan penjelasan terkait dengan keadaan yang diterita oleh pasien ya Bu ya. Kurang lebih waktunya 15 menit ya Bu ya. Ini jadi masalah pada anak ibu adalah isolasi sosial ya Bu ya, yang sering kita kenal dengan menyendiri. Jadi sebanyak orang itu tidak menyadari bahwa menyendiri itu adalah sebuah masalah dari kejiwaan ibu, dan juga menganggap bahwa isolasi sosial ini bukan masalah, jadi tidak membutuhkan intervensi. Padahal pada kenyataannya isolasi sosial ini adalah termasuk masalah dalam keperawatan yang harus ditangani, karena ini nanti bisa berdampak yang berkelanjutan. Dan juga ada penanganan khusus yang melibatkan dari pasien sendiri, dari keluarga maupun dari perawat rumah sakit. Untuk selanjutnya ini saya akan jelaskan definisi dari isolasi sosial sendiri ya Bu ya. Ini sudah sangat familiar sekali bahwa pengertian dari isolasi sosial adalah yang sering kita kenal dengan menyendiri. Ini karena suatu keadaan pasien yang mengalami ketidakmampuan untuk bersosialisasi dengan sesama manusia ataupun dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini adalah pengertian dari isolasi sosial itu sendiri Bu. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan faktor penyebab dari isolasi sosial itu sendiri ya. Jadi faktor di sini ada dua, yaitu yang pertama faktor predisposisi dan juga ada faktor presipitasi. Faktor predisposisi di sini adalah faktor resiko, di mana keadaan ini dapat menyebabkan seseorang ini mengalami isolasi sosial, yaitu salah satunya kegagalan perkembangan, di mana kegagalan perkembangan di sini dapat mengakibatkan individu tidak percaya diri, tidak percaya terhadap orang lain, takut salah atau ragu-ragu, putus asa terhadap hubungan dengan orang lain, menghindar dari orang lain, tidak mampu memutuskan keinginan, dan juga merasa tertekan. Untuk faktor presipitasi itu sendiri ada dua poin ini. Yang pertama adalah menurunnya stabilitas keluarga, di mana di sini yang sering terjadi penyebab terjadinya isolasi sosial, seperti berpisah dengan orang yang terdekat atau hilangnya suatu hal yang biasa diandalkan. Ini juga dapat menyebabkan faktor-faktor penyebab terjadinya isolasi sosial. Selanjutnya ini tanda dan gejala dari isolasi sosial. Sebenarnya tanda dan gejala dari isolasi sosial ini sendiri seperti halnya orang biasa. Jadi orang awam itu sering melihat tanda dan gejala dari isolasi sosial ini seperti halnya orang yang sehat, seperti ekspresi sedih. Pasti setiap orang itu mempunyai ekspresi sedih pada saat tertentu. Itu sudah pasti seperti orang yang sehat. Yang kedua ini menghindari dari orang lain. Juga bagi kita yang tidak mengetahui terkait dengan ilmu kejiwaan atau ilmu dalam kesehatan, ini mengira bahwa menghindari orang lain itu suatu hal yang wajar. Terus juga ada komunikasi yang kurang atau tidak ada, tidak melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini juga yang sering terjadi, dan kurang mobilitas, dan juga tidak ada kontak mata. Selanjutnya ini keuntungan bersosialisasi. Jadi tidak perlu saya jelaskan terlalu banyak. Keuntungan bersosialisasi ini sudah sangat jelas. Yang pertama adalah menambah banyak teman. Sudah pasti ketika kita menjalin suatu hubungan komunikasi akan menambahkan banyak teman. Di sini teman bisa diajak untuk berbagi apa yang kita rasakan, bisa untuk keluh kesah, minta pendapat, minta solusi. Itu pasti salah satu keuntungan bersosial. Juga bisa dapat melupakan semua kesedihan. Mungkin di sekitar kita banyak orang-orang yang punya selera humor tinggi, bisa memberi solusi yang dapat menyembuhkan apa sih masalah yang sedang kita alami, apa sih solusi yang harusnya kita ambil untuk suatu masalah yang sedang kita alami juga. Dan
pastinya dihormati dan dihargai oleh orang lain. Ketika kita mengandalkan orang lain, sudah pasti orang lain itu akan mengandalkan kita juga, sehingga kita merasa, oh ternyata saya juga dibutuhkan, karena saya juga membutuhkan orang lain tersebut. Untuk penata laksanaan atau terapi yang bisa kita lakukan, baik kita dari tenaga kesehatan atau dari keluarga sendiri, ini yang pertama adalah bina hubungan saling percaya. Itu ya poin yang paling pertama. Jadi kita harus membangun hubungan saling percaya antara entah antara keluarga dengan klien atau antara perawat dengan klien. Juga sering interaksi, tanyakan keluh kesahnya, apa yang sedang dialami, kira-kira membutuhkan apa. Juga dengarkan dengan empati atau kita beri solusi ketika seorang pasien itu mengutarakan masalahnya. Ini juga dapat dilakukan oleh keluarga. Justru hal tersebut lebih utama diberikan oleh keluarga sebelum oleh pasien, oleh perawat sendiri yang berikan pujian ketika seseorang itu melakukan hal yang baik, dan juga selalu berikan support, diskusi poin-poin yang harus dilakukan keluarga ketika seseorang ini mengalami hal-hal yang dapat berakibat pada isolasi sosial sendiri. Selain itu, poin yang terpenting bagi keluarga adalah dari pihak keluarga sendiri, bimbinglah klien itu, bimbing pasien untuk mendekatkan diri kepada keluarga, untuk membagi ceritanya, meningkatkan hubungan sosialnya. Paling tidak sebelum kepada orang lain sudah ada hubungan komunikasi atau hubungan sosialnya dengan sesama keluarga. Karena orang pada isolasi sosial ini, pemberian terapi juga harus bertahap, bisa dari keluarga terlebih dahulu, habis itu dengan orang lain, seperti itu. Jadi cukup sekian Ibu dan beserta keluarga yang dapat saya jelaskan, saya paparkan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Pokok utama yang harus dilakukan adalah keluarga itu adalah pendekatan, saling jujur, saling percaya, saling berbagi. Itu kunci utama dari proses terapi isolasi sosial sendiri, adalah bangun kepercayaan untuk saling berbagi, paling tidak dengan orang terdekat dari keluarga terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dulu Ibu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih sudah diberikan waktu untuk menjelaskan apa yang saya ketahui terkait dengan isolasi sosial yang sedang dialami oleh keluarga Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum.